kembali lagi di channel YouTube aku Mega Dwi Lestari. Kali ini aku akan membahas analisis human capital di PT Kereta Api Indonesia Persero. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas tentang analisis human capital di PT KAI. Kelompok kami terdiri dari Novan, Mega Dwi Lestari, dan Iis Komalisari. Kalau biasanya naik kereta itu dulu identik dengan yang penting sampai, sekarang sudah beda. Naik kereta sekarang malah kadang lebih nyaman daripada hubungan yang tidak ada kepastian ya. Dan ternyata perubahan besar itu bukan cuma karena keretanya makin cakep atau bagus, tapi karena orang-orang di dalam perusahaan juga ikut berubah ya guys. Kalau kita ingat dulu sekitar sebelum tahun 2009, naik kereta itu sering penuh drama. Tiket harus antri panjang, kadang belum sampai loket tiket udah habis. Ternyata yang jual calo malah masih banyak stok. Belum lagi keterlambatan kereta yang kadang bikin penumpang lebih sabar daripada guru BK. Nah, dari kondisi itu PT KAI sadar bahwa yang harus diubah bukan cuma sistem dan teknologi, tapi manusianya juga ya. Selanjutnya dalam video ini aku bakal membahas 3 hal utama. Yang pertama itu apa sih human capital? Keduanya itu bagaimana penerapan di PT KAI, dan ketiga bagaimana dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Jadi intinya kita mau lihat kenapa sekarang PT KAI bisa berubah drastis jadi lebih modern dan lebih profesional. Tujuan pembahasan ini ada 2 utama. Yang pertama, menganalisis penerapan human capital di PT KAI. Dan yang kedua, melihat dampaknya terhadap transformasi perusahaan. Karena ternyata SDM yang bagus itu bukan cuma bikin perusahaan maju, tapi juga bikin pelanggan tidak emosi pas naik transportasi umum ya. Human capital adalah konsep yang melihat pegawai bukan sekedar dari pekerja, tapi aset penting bagi perusahaannya. Jadi karyawan itu bukan cuma absen pagi, pulang sore, tapi dianggap sebagai penggerak utama perusahaan. Menurut Becker dan Ulrich, human capital itu meliputi pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan kemampuan seseorang. Di PT KAI sendiri, pegawai dibentuk supaya lebih kompeten, lebih disiplin, dan lebih fokus melayani pelanggan. Karena secanggih apapun teknologi, kalau SDM-nya tidak siap, hasilnya tetap chaos. Yuk mengenal profil PT KAI, bahwa PT KAI Indonesia adalah BUMN yang bergerak di bidang transformasi khususnya kereta api. Kantor pusatnya berada di Bandung. Perusahaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Tapi transformasi modernnya mulai terlihat tahun 2009. Dan jujur aja, perusahaan PT KAI itu salah satu transformasi BUMN yang paling terasa di masyarakat. Dulu orang naik kereta karena murah, sekarang banyak orang yang naik kereta karena nyaman. Lebih nyaman dari pasangan. Transformasi PT KAI berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama, pelayanan, teknologi, dan human capital. Kenapa human capital itu penting? Karena teknologi tidak bisa jalan sendiri. Contohnya, ada sistem tiket online canggih, tapi kalau pegawainya masih jawab pelanggan dengan muka jutek, ya pelanggan tetap kesal. Jadi harus senyum sedikit ya. Jadi perubahan perilaku SDM itu sangat penting. Transformasi PT KAI terlihat dari beberapa perubahan. Nih, yang pertama, digitalisasi layanan. Sekarang beli tiket bisa lewat aplikasi akses. Jadi tidak perlu lagi antri panjang sambil deg-degan takut tiket habis. Kedua, pengembangan sumber daya manusia. Pegawai diberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi. Ketiga, perubahan budaya kerja. PT KAI menerapkan nilai akhlak supaya pelayanan lebih profesional. Dan keempat, modernisasi sarana dan prasarana. Stasiun sekarang lebih nyaman, lebih bersih, bahkan kadang lebih adem daripada hubungan yang mulai dingin, ya kan? Ini adalah inti dari penerapan human capital. Penerapan human capital di PT KAI dilakukan melalui beberapa program. Pertama, pelatihan kompetensi. Pegawai dilatih mulai dari teknis sampai pelayanan pelanggan. Kedua, talent management. Jadi pegawai yang mempunyai potensi dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Ketiga, budaya kerja akhlak mulai dari amanah, kompeten, sampai kolaboratif. Keempat, digital HR.
rekrutmen dan penilaian kinerja sudah berbasis teknologi. Dan yang kelima, employee engagement, karena pegawai yang nyaman bekerja biasanya juga lebih ramah melayani pelanggan. Sebelum transformasi dilakukan oleh PT KAI, jelas PT KAI menghadapi banyak masalah, seperti pelayanan kurang memuaskan, banyak keterlambatan kereta, sistem tiket kereta manual, dan praktik calo masih marak di mana-mana. Selain itu, banyak pegawai yang pola pikirnya masih sebatas bekerja biasa, belum fokus pada pelayanan. Akhirnya, masyarakat punya stigma negatif terhadap kereta api. Untuk mengatasi masalah di PT KAI, akhirnya PT KAI melakukan perubahan besar. Pertama, pelatihan besar-besaran untuk pegawai. Kedua, penegakan disiplin. Dan ketiga, perubahan mindset pegawai. Yang tadinya hanya bekerja, sekarang menjadi melayani pelanggan. Karena sekarang pelanggan bukan cuma ingin sampai tujuan, tapi juga ingin merasa nyaman selama perjalanan. Dari analisis kami, faktor utama keberhasilan PT KAI adalah manusianya. Teknologi memang penting, tapi teknologi tanpa sumber daya manusia yang kompeten tidak akan berhasil. Jadi, pegawai PT KAI sekarang bukan hanya menjalankan sistem, tapi juga menjadi wajah perusahaan di mata pelanggan. PT KAI berhasil mengubah budaya kerja menjadi lebih profesional dan customer oriented. Dulu mindset birokratis masih kuat, sekarang pelayanan jauh lebih ramah dan disiplin meningkat. Dan jujur aja, sekarang petugas kereta itu kadang lebih ramah daripada chat pasangan pas lagi marahan. Iya nggak sih? Ini menunjukkan budaya kerja benar-benar berubah banget. Efektivitas program SDM, program pelatihan, talent management, dan rekrutmen profesional terbukti berhasil meningkatkan kompetensi pegawai, produktivitas, dan kualitas pelayanan. Hal ini membuktikan bahwa investasi pada sumber daya manusia itu sangat penting, karena perusahaan maju bukan cuma dari teknologi, tapi dari kualitas manusianya atau sumber daya manusianya ya guys. Kesimpulan dari video atau presentasi yang aku buat ini, keberhasilan PT KAI bukan hanya karena teknologi modern atau fasilitas yang bagus, tetapi karena perubahan manusia di dalamnya. Human capital menjadi kunci utama transformasi di PT KAI. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, disiplin, dan berorientasi pelayanan, PT KAI berhasil meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperbaiki citra perusahaan ya. Itu tadi presentasi atau video dari analisis kelompok kami mengenai analisis human capital pada PT KAI Indonesia. Semoga video ini dapat menjadi referensi dan tambahan wawasan bagi teman-teman, khususnya mahasiswa S2 Magister Manajemen, dalam memahami pentingnya human capital dalam transformasi perusahaan. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.